ashabun nar, penghuni neraka. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar daripada sifat-sifat yang akan kita pelajari hari ini. Siapakah mereka ashabun nar? Dan ini sudah tagline yang luar biasa. Tagline-nya udah jelas, ashabun nar, penghuni neraka. Kita nggak mengecap orang lain, tapi kita menjaga diri sendiri nih. Bahkan disebutkan di ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita sudah hafal semuanya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Saking bahayanya itu neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allah memperingatkan hambanya, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, minimal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada 5 hal kita menjaga diri kita dari jilatan api neraka dan menjaga keluarga kita. Sudah jelas itu. Tidak usah sibuk dengan urusan orang lain, tidak usah. Memperingatkan itu wajib, tapi menghakimi jangan. 1, 2, 3. Mari sama-sama ikuti. Memperingatkan itu wajib. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Pak Agus, Pak Arwin, ayo sholat. Itu wajib. Tapi mengecap Pak Erwin tidak sholat, ahli neraka, tidak boleh. Paham maksud saya ya? Saya paham ya. Mengajak itu wajib, mengingatkan itu wajib, mengecap jangan. Karena tidak ada yang tahu ahli hak prerogatif Allah ingin dimasukkan mana manusia itu, hamba itu menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Yang di dunianya seakan-akan ahli surga, di akhiratnya masuk neraka, ada nggak? Ada kisahnya. Seorang pelacur masuk surga gara-gara minum seekor hewan yang kita anggap najis, anjing. Ada juga yang di dunianya seakan-akan ahli surga, di akhirat masuk neraka. Ada yang tergoda dengan minum arak, lalu dia bisa membunuh seorang anak kecil, lalu dia bisa mempergauli wanita nakal. Ada kisahnya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kembali kepada ashabun nar. Minimal ada 5. Yuk kita jaga-jaga diri kita masing-masing dan jaga keluarga kita, minimal ada 5. Yang pertama, siapakah ahli neraka itu atau ashabun nar itu? Yang pertama, al-munafiqun. Orang-orang munafik. Masya Allah, ini sifat yang selalu didengungkan dalam Al-Quran. Banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang an-nifaq. An-nifaq atau orangnya disebut munafik. Pekerjaannya namanya an-nifaq. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Apa itu? Apabila dia berkata berbohong, apabila dia berjanji mengingkari, apabila dipercaya berkhianat. Nah ini sudah kita hafal dulu waktu SD juga ada tuh. Dari SD kita sudah dijijelin hadis ini. Untuk apa ya? Untuk mengingatkan diri kita supaya tidak terjerumus pada sifat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 162. Bisa dilihat munafik udah jelas masuk neraka. Bahkan disebutkan fidarkil asfali minan nar. Yang paling keraknya, paling bawah itu orang munafik. Musuh dalam selimut. Nah iya, musuh dalam selimut. Ada berbohongnya, ada berkhianatnya, ada mengingkari janjinya, ada berjanjinya, ada berkhianatnya. Yang musuh dalam selimut.
Yang kedua siapa? Ahli ashabun nar. Yang kedua adalah tinggal sholat. Nah ini Pak. Wabil khusus meninggalkan sholat wajib. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya itu 4 rakaat. Berani meninggalkan ini, berani setelah balik, wabil khusus balik ya. Balik kita tuh umur berapa tuh? 12, 11 lah ya. Sudah balik, meninggalkan ini sudah terhitung catatan. Apalagi dalam seumur hidupnya tidak pernah mensolidkan sholat. Subuh ngantuk, zuhur kecapean, apa tuh? Apa sih ada lagunya tuh. Subuh kesiangan, zuhur apa tuh? Kesibukan, asar kelelahan, maghrib kemacetan, isya tertidur lelah, udah tinggal terus harian, nggak pernah kesentuh air wudhu. Diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, orang yang meninggalkan sholat fardu tidak berhak untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka usikum bittaqullah, jangan sampai sholat fardu ini tertinggal Bapak Ibu rahmati Allah. Disebutkan di surat ayat yang lain, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, jangan dipotong, bukan orang sholatnya, alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai dalam sholatnya. Lalai tidak khusyuk, lalai di ujung-ujung waktu, lalai banyak hal lalai itu. Tapi memang Rasulullah SAW bersabda di sebuah hadis yang lain, pekerjaan yang Allah Subhanahu wa taala rindui dan Allah Subhanahu wa taala cintai adalah as-shalatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Ya kalau kita berada di Madinah, di Mekah, Masya Allah tabarakallah, itu kalau nggak salat tepat waktu rugi banget. Mudah-mudahan gitu ya tuh ya. Kalau di Mekah Madinah kita nggak sholat tepat waktu, itu rasanya rugi banget ya, rugi banget. Maka di sana kalau 1 jam atau 2 jam sebelum zuhur udah penuh ke masjid. Masya Allah, Masjid Nabawi begitu, Masjid Al-Haram Mekah juga begitu. Masya Allah, mudah-mudahan di Indonesia bisa kayak gitu ya. Kayaknya sesuatu yang mustahil tuh, jauh daripada kemungkinan itu. Masjid apa nih, musola Ahmad Sultan sejam sebelum zuhur udah penuh, Masya Allah. Masjid Istiqlal sejam sebelum asar udah penuh, itu luar biasa. Oke, nomor 2 tinggal sholat. Yang ketiga apa Bapak Ibu rahmati Allah? Kafirun. Kafirun yang menentang agama Allah, jelas-jelas dan terang-terang menentang agama Allah. Itu juga termasuk ahli neraka. Abu Lahab, Abu Jahal, meskipun kekerabatan dekat dengan Rasulullah, udah ahli neraka. Saking ahli nerakanya disebutkan dalam Al-Quran, ada surat Al-Lahab itu khusus buat paman tercinta. Ya, memang hidayah itu Bapak Ibu dan rahmati Allah bukan dari manusia. Hidayah itu prerogatifnya Allah. Hidayah itu punya hak khusus paten dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu bukan berasal dari manusia, bukan. Bukan dari manusia atau dari siapapun. Hidayah itu punya haknya Allah karena Allah Al-Hadi. Al-Hadi itu apa? Yang Maha memberi hidayah, memberi petunjuk. Sampai coba dekat dengan Rasul, tetangga dengan Rasul. Lah ya, Abu Jahal Abu Lahab tetanggaan dengan Rasul di Mekah. Tapi bagaimana setetangganya dengan Rasul, tetap saja tidak mendapat hidayah, karena hidayah itu milik Allah.
Jadi tidak melulu orang yang dekat dengan cahaya dia akan terterangi. Saya ulangi, tidak mesti orang yang dekat lampu dia merasa terang, tidak mesti. Oh ya, ikut ustadz kemana-mana, belum tentu dia dapat hidayah. Tapi caranya mendapat hidayah udah bagus, usahanya mendapatkan hidayah udah bagus. Ikut ceramah, ikut taklim, ikut tausiah, ustadz di mana-mana, usaha mendapat hidayah udah bagus. Udah masih untung. Untuk apa? Mengikis sifat kekafiran manusia ini. Kadang-kadang na'udzubillah ini. Kita tidak percaya sama Allah. Kita mempertanyakan hak-haknya Allah, mempertanyakan takdir-takdir Allah dan seterusnya. Ini khawatirnya apa? Jatuh kepada kekafiran. Nauzubillah summa nauzubillah. 3. Yang keempat apa Bapak Ibu dan mati Allah? Musyrik. Apa itu musyrik? Menyekutukan Allah atau menganggap ada tandingan selain Allah. Musyrik. Ya banyak hal ya. Nah, biasanya mengkeramatkan sesuatu itu musyrik. Mengkeramatkan sesuatu itu musyrik. Musyrik. Ada cincin, apa tuh? Ada yang pakai cincin. Mohon maaf yang pakai cincin. Ada yang pakai cincin terus menganggap ini cincin ini bertuah. Wah, ini ada yang pakai tongkatnya katanya bertuah. Wah, ini musyrik. Pergi ke kuburan, ambil apanya? Tanah kuburan, dimasukin plastik, ditaruh di atas loteng supaya nggak kesamber. Jangan. Hanya Allah yang bisa membuat sebuah takdir itu baik, takdir itu buruk, bukan dengan yang lain. Khawatirlah kita kesyirikan ini. Mohon izin yang berdagang juga gitu. Yang berdagang pesugihan apa Pak Haji? Pesugihan ya. Biar dagangannya laris. Seorang public figure totok susuk bukan totok, susuk ya. Susuk ditempel, dipasang di sini, biar kelihatan cantik, biar kelihatan gagah, biar kelihatan manis. Enggak ada begitu, enggak ada begitu. Semuanya dari Allah. Hati-hati. Wah, saya ada juga bertanya, Ustadz Reza, kenapa kok nggak pakai cincin? Saya punya cincin pula, tapi saya nggak pakai. Nggak ada. Dianggapnya, wah ini cincin berkeramat. Nggak ada, saya nggak ada keramat. Kebal, biar kebal tembak, kebal bacok. Pak, harusnya yang kebal bacok tuh Umar bin Khattab. Betul? Umar bin Khattab wafatnya dibunuh atau sakit? Dibunuh. Sahabat-sahabat itu harusnya kebal bacok, Pak. Kenapa kok enggak kebal bacok? Karena tidak ada kesyirikan dalam hidupnya. Ya sudah, sebagai manusia biasa. Nah ini cincin itu dukun minta mbah ini kebal bacok, ya Allah ya Rabbal alamin. Ke dukun, ke mbah, ke pesugihan mana? Biasa lereng apa? Gunung apa bagus? Gunung yang buat pesugihan. Pak, kenapa dikatakan orang pinter, Pak? Kenapa pergi ke orang pinter? Kenapa dikatakan orang pinter? Karena yang datang bodoh. Minta kaya ke dukun yang rumahnya reot, salah dong.
Masuk akal nggak ya? Minta kaya ke seorang dukun yang rumahnya reot. Harusnya dukun tuh kaya dulu dong. Masuk akal ya? Minta kaya kepada dukun yang rumahnya reot. Harusnya dukun itu kaya dulu, baru kita minta ajiannya. Ya Allah ya Rahman Rahim. Jangan sampai masuk pada syirik. Nauzubillah. Subhanallah. Oke, babnya berbeda. Oke, kita dikupas di depannya saja. Musyrik jangan sampai jatuh kepada kesyirikan. La haula wala quwata illa billahil azim. Cukup itu saja. Nah, yang kelima Bapak Ibu dirahmati Allah, yang sudah jelas mendapat tiket neraka. Siapakah dia? Durhaka kepada kedua orang tua. Jelas itu mendapatkan tiket nerakanya udah jelas. Mau sehebat apapun dia, ketika durhaka kepada kedua orang tua, jelas tiket nerakanya pasti. Karena satu di antara tiga bestnya ahli neraka itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama syirik, yang kedua meninggalkan sholat, yang ketiga durhaka sama orang tua. Jelas itu nerakanya pasti, Pak. Nerakanya pasti. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita percepat saja. Siapakah ahli surga?